Hei Bapak Prabowo, Anda punya kekuatan, Anda punya rakyat. Kau jangan takut kalau didikte oleh Jokowi dan kroninya. Kami akan berdiri tegak, akan membela Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo berani untuk membersihkan kabinetnya, untuk membersihkan dari semua yang berkaitan tentang Jokowi, betul? Betapa mereka memang kehilangan akal sehat. Setelah Jokowi menjabat sebagai presiden pun tetap mereka buru dengan seluruh hujatan-hujatan yang hemat saya dalam konteks kita kultur Indonesia. Ya, ini sesuatu yang sangat tidak beradab ya. Jadi seolah-olah dia mau perintahkan, dia mau dikte Pak Prabowo. Nah, ini kan bahaya sekali. Seorang imigran yang datang di Indonesia mau mengatur-ngatur pemimpin kita, mengatur-ngatur Pak Prabowo. Ini kan bentuk kurang ajar. Saya selalu mengatakan dari dulu bahwa pola pikir seperti ini dimiliki oleh orang-orang Khawarij. Nah, sebutlah misalnya Hussein Alatas ini yang merupakan menantu dari Imam Fufu Papa ya. Imam Fufu Papa yaitu imam besar Petamburan yang ternyata hari ini ditunggu-tunggu tidak datang membawakan orasinya dan diwakili oleh menantunya yang merupakan ketua FPI hari ini. Kalau kita melihat dan mendengar apa yang menjadi paparan dalam orasinya, saya kira tidak ada bedanya dengan demo-demo yang dilakukan pada masa lalu, pada saat Pak Jokowi masih aktif menjadi presiden. Yang membuat kita heran adalah karena begitu Pak Presiden Jokowi berakhir pemerintahannya dan digantikan oleh Pak Prabowo, sepertinya yang ditembak adalah Gibran Rakabuming Raka. Cuma mereka tidak berani secara nyata menyebut namanya Pak Gibran. Kenapa demikian? Ya karena itu tadi, dendamnya memang yang sangat akut. Pertama karena FPI dulu dibombardir sampai kemudian dilarang beroperasi di Indonesia, sekalipun hari ini mereka ganti kulit lagi. Tapi itu hanya kulitnya yang diganti karena orang-orangnya tetap saja dia. Coba kita simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh oknum Kelambak Lawi ini yang mencoba mengangkangi Republik Indonesia dengan melibatkan umat Islam, karena memang isu mereka ini adalah bagaimana supaya Islam katanya bisa berdiri tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah merupakan bangunan dari gagasan yang selama ini mereka perjuangkan yang tidak pernah bisa terwujud. Kenapa? Karena bagaimanapun rakyat Indonesia tahu persis bahwa agenda mereka sesungguhnya adalah bagaimana meruntuhkan dasar negara kita yaitu Pancasila dengan mengganti sistem khilafah atau NKRI bersyariah. Jadi apapun agendanya, apapun isunya, sesungguhnya orientasi akhirnya itu. Akbar. Saya mau tanya umat Islam, siap bersatu? Siap. Siap lanjutkan perjuangan? Siap. Siap terus berjuang untuk adili Jokowi? Siap. Siap berjuang untuk tangkap Fufu Papa? Sia nu mecah belah, Hussein. Akbar. Saya mau tanya, saat ini di rezim kabinet yang sudah diumumkan, saya mau tanya, kroni-kroni Jokowi banyak tidak yang pelanggar HAM? Banyak tidak yang koruptor? Banyak tidak yang penjahat? Banyak tidak? Terkhusus yang terlibat kasus KM50, ada tidak? Ada. Di kroni-kroni pejabat yang duduk menjadi jabatan menteri di rezimnya Prabowo, ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Bahkan yang menyedihkan bukan cuman kabinet, saudara, sampai komisaris Pertamina adalah Iwan Bule alias Iwan Bopeng yang nembakin umat Islam saat 411 2016. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Saudara, kita mau kasih pesan kepada Bapak Prabowo. Hei Bapak Prabowo, Anda punya kekuatan, Anda punya rakyat. Kau jangan takut kalau didikte oleh Jokowi dan kroninya. Kami akan berdiri tegak,
akan membela Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo berani untuk membersihkan kabinetnya, untuk membersihkan dari semua yang berkaitan tentang Jokowi, betul? Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh si Kucluk ini. Kita sudah dengar secara bersama-sama, tampak menyampaikan orasi dengan menggebu-gebu dan sangat di luar konteks ya, karena biasanya orang demo itu adanya ketidakadilan sosial yang terjadi, sementara di Indonesia ini kita lihat sendiri dan kita sudah merasakan bagaimana pemerintah kita berjibaku memperbaiki peranata sosial di masyarakat, termasuk bagaimana bantuan-bantuan terhadap orang miskin, bagaimana pelaku-pelaku usaha diakses modal, bagaimana kemudian para pengangguran berupaya dikurangi secara maksimal dengan membangun industri-industri, dan itu saya kira berjalan normal sampai dalam resesi ekonomi dunia pun Indonesia masih bisa berleha-leha sampai hari ini. Yang kedua, sempat menyinggung soal persoalan hukum yang menimpa anggotanya. Ya, kita tahu bahwa memang ada begundal-begundal FPI dulu yang sempat menjadi isu sentral yang selalu diteriakkan oleh mereka, yaitu KM 50 ya. Dan itu juga saya kira jelas bahwa proses peradilannya sudah berjalan. Jadi sesungguhnya kalau mereka mengekspresikan kemarahan, kekecewaan, itu hanyalah merupakan kedok belaka yang ujung-ujungnya adalah bagaimana berupaya mencari panggung dan menarik simpati kepada rakyat, seolah-olah bahwa yang dia perjuangkan adalah rakyat. Padahal kita tahu bahwa perjuangan mereka sesungguhnya adalah bagaimana meneguhkan agenda utamanya. Dan saya kira tidak ada lain selain daripada NKRI bersyariah. Cuma berupaya saja membuat kekacauan, berupaya mencari legitimasi daripada rakyat. Kalau dukungan rakyat kuat dengan segala aksi-aksi yang selalu dilakukan, maka dia akan terus menggoyang negara kita. Nah, ini juga menjadi ujian terbesar daripada Pak Prabowo. Apakah ini betul-betul murni gerakan yang didesain oleh mereka, atau hanya memang gerakan yang secara tidak langsung justru didesain oleh orang-orang terdekatnya Pak Prabowo. Saya mohon maaf ya, bukan bermaksud menuduh, karena pasca Pak Prabowo menangkan ada dua kader Gerindra yang sempat datang ke Iman Jumbo ketemu. Nah, seharusnya pada saat ketemu di sana mereka berdiskusi, dan apa yang menjadi hasil diskusinya saya kira sampai hari ini yang kita tangkap hanya sebatas silaturahim biasa saja, tidak ada agenda lain. Tetapi dengan melihat gelagat mereka yang terus mencari kesalahan-kesalahan atau mengungkit-ungkit orang-orang yang pernah terlibat di dalam kabinet Pak Jokowi yang hari ini juga masuk dalam kabinet Pak Prabowo, saya kira ini jelas sekali serangannya. Serangannya memang diarahkan kepada Pak Jokowi, bukan kepada Pak Prabowo. Bahkan si Kuclu ini menawarkan diri untuk bisa menjadi bemper bagi Pak Prabowo. Yang penting katanya Pak Prabowo mampu bersikap tegas menyikap Pak Jokowi. Itu yang dia sampaikan di dalam orasinya. Jadi seolah-olah dia mau perintahkan, dia mau dikte Pak Prabowo. Nah, ini kan bahaya sekali. Seorang imigran yang datang di Indonesia mau mengatur-ngatur pemimpin kita, mengatur-ngatur Pak Prabowo. Ini kan bentuk kurang ajaran sebenarnya yang dia tidak sadari, dan boleh jadi dia lakukan itu sebagai sebuah ekspresi di dalam orasinya, sehingga kelihatan bahwa betul-betul dia sangat serius. Tapi kita tidak tahu, jangan sampai ya sekali lagi ini by design bagaimana kemudian dibangun image di masyarakat bahwa memang yang tidak disukai oleh mereka adalah Pak Jokowi atau Mas Gibran, bukan Pak Prabowo-nya. Nah, kita akan melihat sikap Pak Prabowo ke depan seperti apa menyikapi ini. Apakah betul dalam proses misalnya ke depan ya tidak diminta-minta ada reshuffle kabinet, apakah orang-orang yang pernah bekerja untuk Pak Jokowi menjadi orang yang pertama di reshuffle atau tidak, itu kita akan lihat. Nah, kalau kemudian itu terjadi,
maka apa yang saya sampaikan ini bisa jadi benar bahwa ini by design dari orang-orang dalam sendiri, bukan Pak Prabowo ya, tapi orang-orang yang punya kepentingan di sekitar Pak Prabowo yang memang dulu juga mereka ini adalah orang-orang yang tidak senang dengan Pak Jokowi, tetapi hari ini melalui tangan Pak Prabowo semua bisa didudukkan satu meja. Tapi kita tidak tahu seperti apa isinya di dalam karena ini adalah politik. Kadang-kadang dalam politik orang bisa berhadapan saling bercanda gurau, tapi dalam hatinya siapa yang tahu. Dan siapa tahu ini sudah menjadi agenda terselubung kan. Nah, kita berdoa saja bahwa apa yang saya sampaikan ini salah. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.